Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Victor Benyamin Pongsi Widang dengan NIM 240212501010. Saya dari Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektro, program studi Rekayasa Elektro. Di video ini, saya akan membahas tentang definisi elektro dalam ruang lingkupnya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan, kita perlu memahami lebih dulu apa itu definisi elektro. Definisi elektro adalah cabang teknik yang mempelajari tentang prinsip-prinsip kelistrikan. Di dalam bidang ini, mencakup beberapa aspek seperti tenaga listrik, elektronika, telekomunikasi, dan juga sistem kontrol. Itu semua adalah bagian dari teknik elektro. Let's dive deeper. Apa itu ruang lingkup elektro? Di sini ada 2 poin yang akan saya bahas terkait tentang ruang lingkup elektro, yang mungkin sudah tidak asing lagi bagi kalian. Poin yang pertama adalah elektronika. Elektronika mencakup komunikasi dan juga sistem kontrol. Contoh dari komunikasi adalah telepon dan juga jaringan nirkabel. Apa itu jaringan nirkabel? Jaringan nirkabel adalah sistem komunikasi atau transmisi data yang tidak menggunakan kabel atau tidak menggunakan pengantar listrik. Contohnya seperti jaringan WiFi dan juga Bluetooth. Ada juga sistem kontrol yang memiliki tujuan tertentu seperti CCTV dan juga alat sensor. CCTV ini bertujuan untuk memantau atau mengawas, sedangkan sistem sensor ini bertujuan untuk mendeteksi sebuah pergerakan. Poin yang kedua adalah sistem tenaga kelistrikan. Di dalam sistem ini ada beberapa sistem yang bekerja sama untuk mengalirkan sebuah listrik dari pembangkit hingga sampai ke konsumen akhir. Contoh dari sebuah pembangkit adalah pembangkit listrik tenaga air, di mana memanfaatkan aliran air untuk memutar sebuah turbin, di mana turbin yang berputar ini akan menghasilkan energi mekanik, dan turbin ini terhubung dengan generator. Tujuan utama dari generator adalah mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Energi yang dihasilkan oleh generator ini sekitar 6-20 kV, di mana energi itu akan di step up sebelum disalurkan. Di step up ke 150 kV hingga 500 kV. Listrik yang sudah di step up ini akan dikirim melalui SUTET atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, guna untuk meminimalkan kerugian daya selama perjalanan jarak jauh. Setelah sampai di area distribusi, tegangan ini akan diturunkan di gardu induk menggunakan trafo step down dari 500 kV ke 150 kV sebelum disalurkan ke konsumen. Tegangan ini disalurkan ke gardu distribusi untuk didistribusikan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Jaringan tegangan menengah atau JTM adalah tegangan listrik yang sudah diturunkan menjadi 20 kV sebelum disalurkan ke area konsumen seperti pabrik atau industri. Ada juga jaringan tegangan rendah atau GTR, di mana tegangan ini adalah hasil yang sudah diturunkan di gardu distribusi kecil menjadi 220 volt sampai 240 volt sebelum disalurkan ke area konsumen.
Contohnya seperti toko atau bahkan rumah tangga seperti yang kita gunakan sekarang. Perkembangan teknologi elektro telah membawa perubahan yang sangat besar ke berbagai bidang, mulai dari renewable energy, kendaraan listrik, hingga robotika industri. Dengan adanya renewable energy ini, dapat menghasilkan listrik yang sangat besar tanpa harus mencemari lingkungan. Jadi, renewable energy ini sangat-sangat dibutuhkan baik di masa yang sekarang atau bahkan di masa yang akan datang. Dan juga ada beberapa teknologi yang akan membantu kita hidup lebih efisien dan juga ramah lingkungan. Adapun mobil listrik, seperti yang telah diluncurkan oleh Tesla, telah membawa revolusi yang sangat besar di transportasi dengan emisi yang sangat rendah. Dan ada juga robotika industri. Banyak kita jumpai di dalam sebuah industri, baik itu dalam perakitan atau bahkan dalam pembuatan manufaktur elektronika. Adapun pembahasan yang terakhir adalah aplikasi elektro di dalam industri. Teknologi elektro memiliki peran yang sangat penting di dalam sebuah industri. Contohnya seperti robotika industri. Robot ini sangat-sangat dibutuhkan di dalam sebuah industri karena bisa bekerja produktivitas dan juga konsisten. Berbeda seperti manusia. Dan yang kedua adalah sistem tenaga. Sistem transformator adalah sistem yang mentransmisikan listrik dari satu bagian ke bagian industri yang lain dengan aman dan efisien. Jadi, itu semua adalah pembahasan saya tentang teknologi elektro dalam ruang lingkup. Jadi, semoga bermanfaat bagi kalian semua.